Oke, masuk ke pengenalan project ya. Pengenalan project untuk project e-commerce ini. Nah, kurang lebih nanti structure atau high level arsitektur dari aplikasi yang akan kita deploy adalah seperti ini ya. Jadi kita ada order service, product service, user service. Nanti masing-masing service ini mempunyai database masing-masing ya. Nanti di production. eh, yang pertama user database, kemudian ini ada Redis, masing-masing service mempunyai Redis dan database ya. Ada product database, product cage, order database, order cage. Dimana nanti customer juga bisa HTTP akses ke masing-masing service dan admin juga bisa masuk ke beberapa service ini. Kemudian dari structure foldernya sendiri, nah kita masuk ke e-commerce user. Kita menggunakan di sini, kita lihat logo mode-nya, kita menggunakan Gin ya untuk framework HTTP-nya. Kemudian juga di sini menggunakan Golang Redis, GoRedis, Golang JSON Web Token, menggunakan UUID dari Google. Kemudian untuk membaca INV menggunakan go.env. Ini ada libpeki untuk koneksi ke PostgreSQL. Ini ada Prometheus untuk tarik matrix dari Golang. Nah, ada Redis, GoRedis v9, Logras, dan ini ada OpenTelemetry dan Crypto ya. Dan di project ini juga menggunakan Golang 1.22 ya. Nah, di sini aplikasinya sederhana ya. Jadi nanti kita membuat sebuah aplikasi. Nah, yang mana nanti kita membuat beberapa endpoint ya. Yang pertama ada health check, matrix, kemudian kita grouping ke API v1, kemudian ada register, login, refresh token. Di user service sendiri ada profile, change password, kemudian ada internal function sendiri. Di sini juga ada request token ya nanti ketika kita mendapatkan token yang akan expire, nanti kita coba refresh tokennya gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa function, ada testing juga di sini. Nah, ada fungsi out di sini ya. Ada banyak fungsi di sini untuk validasi, kemudian get hash, get user by email, kemudian ada create user, generate token, database user, dan login ya. Nah, nanti ada fungsi catch juga untuk nanti login supaya tidak memberatkan database. Ada fungsi catching ya nanti yang dikonfigurasi. Nanti ada koneksi ke database. Kemudian ada Redis client. Juga di sini juga ada CRUD-nya ya. Ada get user by email, kemudian get user by ID from DB, kemudian update user. Nah, nanti ada update user password, kemudian delete user. Nah, di internal sendiri ada banyak function juga. Nah, kita bisa fetch the user dari ID ya. Nah, di middleware ini ada out JWT ya, JSON Web Token untuk nanti validasi ya, mirror tokennya ya. Kemudian ada internal API out. Nah, Prometheus monitoring masuk di sini, rate limiter juga masuk di fungsi middleware. Nah, ini adalah model-model atau struct yang kita pakai di sini ya di fungsi ini. Ini ada routing ke health check, register, login, refresh token, dan ini adalah fungsi user ya. Untuk get user profile, update user profile. Nah, email validator, update user, dan yang lainnya. Nah, ini ada fungsi lain, internal, models, kemudian user SQL. Ini generated by ini ya, SQLC. Jadi nanti ini kita mengambil dari models dan di-generate jadi user SQL Go.
Kemudian di SQL sendiri kita ada query-query yang kita gunakan ya nanti. Create user, get user by ID, get user by email, update user detail, update user password, dan delete user. Nah, di sini kita punya skema, di mana nanti skema ini kita bisa buat ya. Nah, kita pakai Goose, kita bisa migration database atau table melalui skema ini ya. Nah, di utils kita ada jwt.go untuk cek token expiration, generate token, verify token, reissue token, kemudian ada password juga, get hash, cek password validasi, kemudian ini tracing. Nanti kita gunakan juga untuk fungsi tracing ini di service user ya. Oke, ada validator, nanti email validator dan password ya, password validator. Nah, itu structure foldernya. Jika kita lihat di sini ada banyak folder ya. Tree, Winday. Nah, ada API deploy internal database SQL ini folder. Jika tanpa ini, nah ini ada banyak filenya. Kurang lebih ada 33 file dan 10 directory. Nah, ini deploy nanti kita gunakan untuk CI/CD ya. Setelah ini.